suaranya lebih ngebas. Kita bedah detail seperti apa setelah ini. ZX4RR yang sudah IWB bocorkan ke sampean semuanya. Terawangannya, ajan lampah, lupus radio, pedang setan, mantili, akurat, Cak. Dan yang sana ZX25R dan yang samping sini adalah ZX4RR. Cak, mungkin kalau sampean lihat secara sekilas ya, ini motor memang sangat identik karena secara mounting-mountingnya, mungkin dari casingnya, semuanya lah ya, framenya pun identik. Karena basis dari pengembangan ZX25R yang sana memang sebenarnya sudah diracik untuk yang 400 cc. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Rigidity, kemudian juga kekuatan dipastikan bakal tetap bisa mumpuni di 400 cc-nya. Nah, kalau kita lihat dari depan dulu Kang Mas ya, ini feel pada saat kita melihat memang sangat identik dibandingkan dengan ZX25R. Dimana kalau kita perhatikan, sini sudah ada rem R-nya, dan pada saat rem R nyala tembus di angka 77 PS. Jadi ini konfirmasi dari Kawasaki demikian. Kemudian juga jika kita lihat dari sisi shape-nya, sama semuanya, ini sudah menganut model LED, dan kemudian juga feel dari semuanya lah ya, sekilas dari depan memang sangat identik dengan 250R ya, jadi yang ZX25RR. Termasuk juga sini ada tulisan tempelan Kawasaki Racing Team ya, jadi khas dari Kawasaki Industry, ada logonya, ABS di bagian kiri kanan tempelan, dan juga shape dari sini Cak, lihat nih ada bolong-bolongan, dan memang feelnya tebel Cak, feelnya keker. Bangsi dari ukuran ban yang lebih gede, di mana yang ZX4RR ini sudah 120. Jadi kita intip detailnya seperti ini Cak. Nah, seperti ini Kang Mas. Nah, ini dia. Disuplai oleh Dunlop Sport Max. Ukurannya ada 120. Lihat nih, 120 ya. Dan per 70 ring 17. Dan yang menjadi perbedaan lagi adalah dari tulisannya 400 cc di sini. Jadi 400 ya maksudnya ya. Ini beda dibandingkan yang ZX25R. Nah, kemudian dari komponen untuk disc brake-nya, memang disc brake-nya kalau kita lihat sama identik Cak. Jadi kalau kita perhatikan di bagian disc brake-nya, kemudian juga sudah semi floating ya di sini, semi floating, dan bagian kalipernya. Kalipernya ini sudah radial monoblok 4 piston. Jadi kalau sama nanya ke pakemannya, jangankan yang dual disc brake, single disc brake aja pakem pol yang ZX25R, apalagi yang ini. Jadi ini ada 2 kaliper dan masing-masing adalah 4 piston, artinya 2 kiri kanan, ini berarti sudah 8 piston. Nah, ini disuplai oleh Tokicho ya Cak ya, kelihatan nggak sampean? Ini dia nih Tokicho. Tuh, Tokicho ya. Jadi bukan Nissin, ternyata ada emblem Kawasaki. Sementara untuk bagian suspensi depannya masih identik mirip, yang mana suspensi ada 37 mm disuplai oleh Showa SFFBP atau Separate Function Fork Big Piston. Jadi secara feel, stiffnya, stability-nya IWB sudah pastikan enak banget. IWB sudah ngetes ya yang ZX25R aja enak banget, apalagi yang ini Cak. Nah, ini kalau kita lihat untuk pelek-peleknya disuplai oleh Made in Thailand tulisannya, memang ini didatangkan secara utuh dari Thailand, dan ini ada 2 Cak ya untuk disc brake-nya, kiri kanan, lihat nih. Nah, lihat tebel ya, lebih gede. Kiri kanan, bagian kirinya seperti ini Cak. Nah, seperti ini bagian kirinya. Jadi memang ini lebih keker aja. Tuh ya. Tadi IWB sempet dorong ya. Ternyata pada saat IWB ngerem, set, memang jos giandos. Jangan pakai pol Cak. Nah, kalau untuk lain-lainnya seperti lampunya pasti sudah LED ya. Kita nyalakan, defaultnya seperti ini, dan di bagian sini lampu senya juga sudah LED. Jadi kalau sampean bertanya apakah ini sudah LED, Cak IWB sudah Kang Mas, lihat nih. Ini sudah LED ya, nggak lagi bohlam biasa. Ini sudah mirip dengan ZX4RR, sorry ZX25R ya. Jadi komponennya sama. Sementara di bagian dashboardnya Cak. Nah, bagian dashboardnya ini sama, sekali lagi sama ya. Kalau kita lihat sekilas, nah ini sudah speedometernya full color, Hello Kawasaki ya langsung, dan ini sudah bisa di setel-setel. Kalau sampean ingin nyetel untuk bagian apa namanya speedometernya, sampean intip saja video sebelumnya, karena WP sudah pernah bahas mengenai ZX25RR yang memang sudah totally sangat identik lah dibandingkan dengan yang ZX4RR ini. Hanya powernya berbeda, fitur-fiturnya sama ya. Jadi gitu. Termasuk bagian area sini pun sama Cak. Bagian dashboardnya, plastiknya sami mawon. Nah, ini sudah immobilizer. Jadi kalau sampean puyeng, ini nggak akan bisa dicolong Cak, karena sudah ada chip khusus di mana kunci ini akan terkoneksi secara elektronik ya. Jadi ada chip khusus yang mana kalau sampean tidak menggunakan kunci aslinya, ditanam chip khusus ini, maka ECU nggak akan bisa nyala. Immobilizer artinya Cak, dan ini SFFBP SWA, Separate Function Fork Big Piston. Jadi kelebihannya memang untuk SFFBP ini
adalah sebuah suspensi yang diracik lebih ke root ya. Jadi kalau sampai pastinya ya untuk nekuk-nekuk itu pasti enak banget. Nah ini triple clamp-nya sama. Sementara untuk bagian tuas ada adjusternya. Ini sangat mirip dengan yang adiknya. Ada 4 penyetelan Cak. Seperti ini ya. Di sini ada lap, kemudian ada lampu hazard, tuasnya, lampu sen, lampu jauh kiri kanan, dan ini ada lampu tembaknya di sini. Jadi gitu. Sementara ini klakson dan bagian kanan ada select. Select ini untuk yang tadi ya. Untuk yang kalau sampean ngotak-ngatik bagian speedometernya sini. Nah ini secara default pada saat dinyalakan maka langsung sport mode. Kita nggak usah bahas lagi lah ya, ulang-ulang ya. Soalnya kemarin sudah kita bahas. Jadi kita akan secara khusus bahas secara general aja. Dari atas seperti ini yang ZX 4RR. Dan pada saat ibu mengamati ya bagian engine-nya memang fix ini engine-nya lebih mekar dibandingkan dengan yang ZX 25R. Ibu ngerasa bagian silinder head-nya itu lebih tebal, lebih padat. Pastinya Cak, karena dari pistonnya, stroke-nya pun juga berbeda. Dengan 399 cc, maka dipastikan motor ini pasti ya akan memberikan feel yang berbeda. Khusus untuk mesin Cak, teman-teman banyak yang komen kemarin karena sebelumnya kan launching itu yang 80 PS dan Indonesia adalah 77 PS powernya. Akan tetapi Cak, sebenarnya untuk yang 80 PS itu ternyata yang versi Filipina. Jadi saya harus tahu versi Filipina ini lebih besar cc-nya, 401 cc. Ini berkaitan dengan regulasi di sana, di mana ternyata supaya bisa masuk tol harus 400 cc ke atas. Makanya dari Filipina Kawasaki sendiri request kepada Kawasaki Heavy Industry untuk meluncurkan yang cc-nya lebih besar. Yang di Indonesia 399 cc, maka di sana yang 401 cc otomatis powernya lebih naik lagi, jadi 3 PS menjadi 80 PS pada saat rem R nyala, sementara ini 77 PS. Nah gitu ya kira-kira Cak ya. Jadi kalau sama nanya kemarin kenapa kok powernya sedikit turun gara-gara itu. Dan dari frame-framenya bisa ibu pastikan sangat identik dengan yang ZX25R. Karena frame ini memang sudah diracik untuk supaya bisa menggendong mesin 400 cc. Memang diperuntukkan atau diracik supaya bisa menggendong engine yang besar. Kira-kira demikian, jadi nggak ada masalah tentang itu. Nah kemudian di bagian bawahnya sini Cak ya, semuanya sama dan sudah quick shifter pastinya. Lihat nih sensor quick shifternya, footstepnya juga sama. Kemudian juga, nah ini dia yang istimewa karena sudah menggunakan BFRC bagian suspensi monoshocknya ini SOA dan sudah full adjustable. Jadi compressionnya, hard atau softnya sudah bisa di adjust, termasuk juga di sini ada adjuster juga. Jadi ini memang lebih advance dibandingkan yang versi standar, mengingat ini adalah versi yang RR, jadi yang double R. Nah ini monoshocknya seperti ini Cak, bentuknya memang benar-benar kayak ZX10. Nah kira-kira demikian. Dan kalau kita lihat di bagian belakang sini Cak, nah bagian belakang sini, kemudian juga di bagian area bagian body-bodinya pun sama Cak, jadi nggak ada perbedaan di sana. Akan tetapi kalau mata kita menyapu di bagian kaki-kakinya, roda-rodanya, maka sama akan menemukan bahwa yang 400 cc ini memang lebih besar. Jadi menggunakan Sport Mag GPR 300 Dunlop, maka untuk ukurannya 160 ya, ringnya 17 dan sprocket gearnya 48 disuplai oleh RK. Nah kayak gitu. Ini kalau dari kacamata pribadi ya, sampan jika mencangkokkan sprocket gear yang lebih kecil, pastinya top speed lebih naik. Dan bagian swing armnya juga sama Cak, identik dengan yang ZX25R, masih sama seperti ini. Dan sosoknya kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Jadi serupa tapi tak sama, karena memang kalau kita lihat dari belakang pun perbedaan sangat terasa di area sini Cak. Ya di area sini, wah bannya lebih mekar Kang Mas. Lihat nih tuh, lebih mekar bannya. Kelihatan banget lebih berotot ya dibandingkan dengan adiknya. Yang adiknya yang itu tuh. Nah, ini lebih berotot, lebih gede karena memang bannya itu lebih lebar kiri kanannya. Yes, jadi seperti itu, Cak. Nah, tidak hanya itu, Cak. Untuk bagian knalpotnya, oke, kita ini dulu ya. Bagian ini sudah menggunakan lampu LED. Jadi kalau sampean bingung, saya bisa tercerahkan dari sini. Nah, sekarang kita melaju, melipir ke bagian kanan, Cak. Nah, ini bagian monoshocknya. Gila ya, BFRC ini memang moge banget ini Cak, asli. Kita matiin dulu, nanti soak lagi akinya. Nanti Briano nggak dapat lagi. Nah, sementara bagian knalpotnya ini yang memang outstanding. Jadi teman-teman kalau sampai lihat sekilas mungkin identik dengan yang ZX25R. Tapi Cak, sebenarnya enggak. Karena kenapa? Pada saat ini teliti, dikonfirmasi juga oleh Kawasaki Indonesia bahwa untuk bagian exhaustnya itu lebih panjang dibandingkan yang ZX25R. Jadi ukurannya mungkin seginian ya, ZX25R, kalau ini lebih panjang lagi. Dan gelondongan begitu, dan memang feel-nya ya kayak moge banget sih rasanya. Jadi kalau kita lihat
Sekilas mungkin sama, tapi sebenarnya nggak sama. Bagian rem-remnya sama Cak, Nissin ya, seperti ini. Dan kalau kita lihat untuk yang 400 cc seperti ini, made in Thailand. Tenang Cak, nanti WB akan komparasi kesampaian mengenai suara dari ZX25R melawan ZX4RR. Yes, dari samping kanan ya, sosoknya seperti ini. Dan ini ya, anjingnya tuh lebih padat Cak, lebih keker rasanya. Oh ya, teman-teman harus tahu pula, kalau untuk yang ZX4RR, Saman membeli belum mendapatkan frame slider. Nah ini dia nih, masih kosongan ya. Tapi kalau yang ZX25R, justru Saman sudah dapat frame slider. Nah di sini nih. Jadi kalau Saman beli belum ada, Saman harus beli lagi. Kira-kira demikian. Ya, engine-nya pasti lebih besar dan juga lebih panas sih dibandingkan dengan yang 250 cc. Sekarang coba kita nyalakan ya untuk suaranya kayak apa. Oke, IWB disclaimer dulu sebelum kita nyalain untuk exhaust-nya, bahwa suara di video, suara di handphone, suara dari mic ini akan berbeda ketika kita dengar asli. Karena jujur Cak, pada saat pertama kali dinyalain ya, IWB datang sini, itu sudah terasa banget bahwa suaranya berbeda dibandingkan dengan adiknya. Nggak percaya? Kita nyalain ya. Jadi suaranya lebih menggema, lebih ngebas, karena pastinya dengan pistonnya lebih besar, stroke-nya juga beda, kubikasi besar, pasti memang memberikan feel yang berbeda. Termasuk juga exhaust-nya lebih panjang Cak. Oke, langsung kita nyalakan, geser ke bawah. Nah, kira-kira Saman sudah menangkap belum ini? Jadi suaranya tuh lebih wibawa, lebih mendekati 600 cc. Ya, tinggal 200 cc lagi sebenarnya sudah 600 sih sebenarnya kan. Nah, itu beda. Beda ya. Coba kita deketin ya suaranya biar Saman terangkan. Oh, gitu Cak. Naikin dikit. Coba kita geber ya. Cak, gila lompatannya Cak. Beda banget nih. Kita lihat di sini Wan, ini Wan, RPM-nya Wan ya. Jadi yang paling terasa adalah ringannya ini, lentingan dari RPM. Wes Cak, nanti di sawah tonggo Cak, asli Cak, ini suaranya beda banget. Jadi memang pada saat kita nyalakan secara default, posisi riding mode-nya itu sport dan quick shifter on. Ya, jadi ini sama kalau sama nanya, Cak WP, riding mode-nya apa nih pada saat ngeber? Sport. Jadi itu ya, sama, dan feel pada saat kita menyalakan tadi sudah lebih meraungnya, lebih menggema, lebih besar suaranya, lebih ngebas, nggak terlalu treble. Dan juga pada saat kita geber-geber RPM itu terasa ceng 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 gitu. Nah, kita akan komparasi nanti kesampaian yang ZX25R, pasti sama ngerasain lemesnya suara ZX25R. Nelongso sih ngomongnya begini ya, yang punya ZX25R kayak IWB ini jadi cekot-cekot kepala nih Kang Mas ya. Jadi kita mau nendang pintu apa lagi nih biar bisa beli ini nih ya kan. Jangan Cak, jangan nendang-nendang sampai itu, waduh memalukan. Jadi kita harus semangat kerja kalau mau yang motor ini. Nah, informasi buat sampean semuanya, kalau sampean memang tertarik, ya ini motor diundi karena hanya 40 unit se-Indonesia. Nah itu tadi Cak, informasi buat sampean review khas Iwan Banaran yang ngoprek detail komponen dari ZX4RR. Mungkin teman-teman pasti berkomentar, Cak WP apanya yang berubah Sami mawon Kang Mas? Mungkin kalau saya melihat secara fisik memang betul, karena molding-moldingnya memang mirip Cak. Ya kita tahu bahwa ini keputusan Kawasaki mengingat mereka ingin menekan cost. Dengan mode yang sama, ini berarti secara harga pun bisa ditekan. Jadi kalau sama komen, kok di sini mahal banget Cak WP ya? Itu pajaknya Cak. Ini 400 cc
sudah kategori big bike, moge ya. Jadi kalau kalkulasi persentase pajaknya beda dibandingkan yang ZX25R. Jadi kalau teman bertanya sekali lagi, ini didatangkan langsung CBU atau completely build up dari Thailand, Cak. Jadi dibawa utuh dari sana ke Indonesia. Ini beda dengan ZX25R yang diracik secara CKD. Kalau teman bingung, CKD itu apa? CKD adalah completely knockdown. Jadi kalau kita lihat memang didatangkan terpisah ya, terurai begitu maksudnya. Dan mungkin ada beberapa komponen yang sudah disuplai oleh vendor lokal. Tapi kalau ini totally dari Thailand langsung. Jadi itu perbedaan yang mungkin sama harus tahu. Dan kalau sama nanya harganya, dijual oleh Kawasaki Indonesia di angka 239 jutaan. Jadi ini harga Jabodetabek dan Fixa. Kalau suara, ledakan RPM-nya ini sangat cepat. Yang ZX4R ini lebih garam, beng, beng, beng gitu. Knalpotnya suaranya lebih besar karena ya pistonnya gede, kemudian juga dari stroke-nya beda, cylinder head-nya beda. Totally berbeda dari sisi feel pada saat kita ngeber, bahkan belum jalan sekalipun. Makanya nggak heran top speed motor ini bisa tembus on dyno 253 km per jam. Dan WP pastikan, WP sangat yakin karena powernya besar. Jadi kalkulasi pribadi kalau di sirkuit yang treknya panjang ini bisa 230-an km per jam karena ada hambatan angin dan lain sebagainya. Ya kira-kira demikian, Cak. Review Iwan Banaran ya, beberapa komponen yang berbeda termasuk feel-nya lebih padat ya, dari depannya sudah double disc brake, belakangnya sudah ukuran gede, depan belakang sih ya, untuk depannya 120, belakang 160, size daripada bannya fix. Ini motor memang motor yang berbeda dari feel semuanya, kecuali untuk desain. Itu aja update Iwan Banaran, semoga mencerahkan semuanya. Dan seperti biasa kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh jual ini, Cak, sama sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.